Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens, masih dengan analisis EVOS Esport melawan Onyx Esport. Bukan EVOS Esport, EVOS Legends. Jadi kita lihat EVOS akan langsung nge-ban Cloud-nya kali ini. Selena akan di-ban sama Onyx ya. Di game pertama EVOS benar-benar tertekan dari awal, Cloud-nya udah jadi duluan. Tapi entah kayak gimana, gua nggak tahu apa yang dipikirkan sama seorang Drian. Dia nggak bikin item defense satupun. Jadi ya itu yang kayak agak sedikit disayangkan mungkin. Dia tahu ada assassin di situ daripada Link yang akan langsung ngamanin ke arah dia, tapi nggak ada tuh kayak Rose Gold Meteor, nggak ada Apocalypse Swing yang diamankan. Jadi kayak setahu gue aja kalau Rek main Cloud itu ya biasanya menggunakan minimal tuh 2 item defense itu. Misalkan Apocalypse Wings sama mungkin Athena atau sama bahkan Immortal ya. Di sini dia dengan PD-nya semuanya item attack. Jadi itu yang menurut gue alasan kenapa Cloud daripada Drian itu gampang banget untuk di take down. Sementara kita lihat EVOS akan nge-ban Cloud dan juga Cecilion, sementara Grok dan Selena bakal di-ban sama Onyx. Kita akan melihat apa yang akan ditunjukkan sama kedua belah tim kali ini. Karena tadi kita lihat dua-duanya menggunakan meta hyper carry ya, yaitu adalah satu core menggunakan 2 item buff sekaligus. Jadi kita bakal lihat apakah bakal ada perubahan-perubahan lain lagi kali ini. Dan kita akan lihat EVOS akan mengamankan Valir terlebih dahulu. Onyx sepertinya bakal ngamanin Carmilla dan mungkin juga apa nih? Varsha mungkin. Varsha itu sekarang cooldown dari burungnya ya. Burung Varsha itu Feather Strike-nya kurang tambah 4 second ya cooldown-nya guys ya. Jadi lumayan banyak di nerf ya guys ya. Yang apa tuh? Yang serangan syur gitu guys. Itu ditambahin cooldown-nya jadi 4 detik lebih kayaknya guys ya. Jadi kemungkinan banyak yang nggak mau menggunakan Varsha, mungkin salah satunya akibat itu. Dan kali ini kita lihat apa yang di-pick sama Onyx barusan adalah EVOS yang tadi pakai gitu guys ya. Draft yang digunakan EVOS sebelumnya. Jadi kali ini Link-nya yang bakal diambil. Dan kita tahu cewek ini kalau nggak salah top global Link kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Dan menurut gue di sini kalau misalkan anak-anak Onyx pengen menang, ada yang harus meredam emosinya ya dan membiarkan apa ya hyper carry-nya tuh orang yang benar-benar bisa hyper carry gitu guys ya. Dan itu adalah kayak udah dibuktikan berminggu-minggu sama seorang cewek. Jadi mungkin akan menjadi salah satu apa ya mungkin ide buat apa yang dilakukan Onyx habis ini. Kita akan melihat adanya Johet, adanya Cho, tentu banget hero culik di sini banyak banget yang akan mungkin membuat Link-nya nggak bakal berani masuk sembarangan. Karena ketika dia nggak menggunakan ultinya, kemungkinan bakal langsung diharas sama pemain-pemain EVOS di sini. Mungkin dari Bajan dan juga Cho di sini yang mungkin akan digunakan sama seorang Rek. Karena di sini Luminar kemungkinan akan menggunakan Valir, Bajan akan menggunakan Johet, dan Cho-nya mungkin akan digunakan sama Rek. Rek yang salah satu hero signature di ID-nya adalah Cho. Apakah akan kembali menggunakan Cho kali ini dan membuktikan bahwa Cho dia mungkin lebih baik daripada Donkey? Kita bakal lihat saja nanti di gamenya apakah bakal digunakan sama mungkin malah sama Rexy ya. Jadi kita belum tahu di sini siapa yang bermain siapa karena masih banyak banget ini option yang bakal diambil oleh kedua belah tim. EVOS juga belum menentukan akan menggunakan hero MM apa, atau mungkin yang menggunakan hyper carry one, atau mungkin Rexy bakal bermain mid lane dengan Lunox mungkin, atau mungkin dengan Harit bahkan. Kimi bakal di-ban di sini sama EVOS. Kita akan melihat last ban daripada Onyx Esport apa yang akan diambil di sini. Kemungkinan hero-hero yang dapat menyusahkan Drian mungkin di sini yang menyulitkan Uranus. Tadi gue pikir mereka bakal ban Masya ya. Ternyata mereka lebih milih untuk nge-ban seorang One ya. Karena mungkin One di sini mempunyai kapabilitas buat escape daripada hajaran seorang Link. Sementara kalau EVOS menggunakan Granger ataupun Bruno itu bakal lebih gampang diculik. Dan sepertinya EVOS di sini nggak akan gunain MM ya. Kari mungkin, tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya EVOS akan lebih menggunakan Assassin. Mungkin Hayabusa, mungkin Hellcard, atau Lancelot kayaknya nggak boleh dipakai ya. Soalnya Lancelot itu kan revamp setahu gue. Kalau revamp itu setahu gue nggak boleh dipakai. Ya kita akan melihat di sini Harit sudah di shadow pick. Apakah One akan menggunakan Haritnya? Salah satu hero signature-nya yang katanya kemarin belum pernah kalah, tapi akhirnya kemarin kalah ya. Dan di sini sepertinya akan ada Kufra juga. Jadi ini hero-hero initiatornya banyak banget dari EVOS. Kemungkinan Rexy akan menggunakan Valir di sini dan mungkin Cho-nya akan digunakan sama Rex seperti yang gue duga.
Ya, dan kita akan melihat last pick daripada Onyx di sini. Onyx masih membutuhkan menurut gua hero-hero yang bisa ini. Akai mungkin menjadi pilihan yang baik. Ya, karena kalau nggak ada crowd controlnya daripada Onyx ini bakal sedikit menyusahkan sih. Ya, mungkin Akai di sini ide yang baik. Kalau enggak mungkin apa lagi? Hylos, Grok, Kufra, Kaja. Atau bahkan Kaja di sini bisa menjadi ide yang baik juga. Kajanya dibikin tebel, begitu haritnya macam-macam bisa diseret ke dalam. Tapi kita bakal melihat sepertinya mereka lebih memilih ke hero-hero Nana guys ya. Dan di sini kita lihat akan ada pick daripada seorang Nana, bukan Digi guys ya. Ada Cho, ada Johet, ada Kufra, tapi mereka lebih memilih Nana. Mungkin di sini nggak tahu ya Nana ini bakal sebagus apa, tapi menurut gua lebih bagus pilih picknya mungkin Kaja, mungkin atau Digi guys. Tapi mereka ternyata lebih memilih Nana di sini. Kita akan melihat yang akan bermain Link, kemungkinan besar bakal CW, 2 flame shot diamankan, sementara EVOS akan menggunakan 1 flame shot. Sama-sama ada retry masing-masing tim. Kita akan langsung lihat saja ke dalam in-game ya. Oke, kita lihat anti-match di sini akan berhadapan dengan Luminaire. Cho akan digunakan oleh Rek. Udah lama banget nggak ngelihat Rek main Cho guys ya. Jadi gue penasaran masih segege apa kira-kira ya Cho daripada seorang Rek. Cewek di sini akan mencoba untuk mendapatkan buff birunya terlebih dahulu karena kita tahu sendiri Link tanpa ada buff biru tentunya akan menjadi tempe guys ya. Dan di sini nggak ada yang bisa ngebukain map buat anak-anak Onyx. Itu salah satu permasalahannya. Kenapa tadi gue bilang mungkin akan lebih baik menggunakan Digi ya. Jadi mereka bisa pasang trap, bisa mendapatkan apa ya? Cewek di sini udah nunggu ke arah paling belakang dan kita lihat di situ akan didapatkan ya, mencoba untuk masukin di sini dan EVOS akan kehilangan momentum mungkin di sini. Wih gila, tapi Rexy baik sekali di situ, bisa melakukan skill-skillnya untuk mengusir. Rexy masih mencoba untuk nge-spam skill di situ. Anak-anak Onyx sepertinya akan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena nggak mau terlalu maksain ya. Karena di situ cewek berhasil menggunakan retribution-nya dengan sangat baik ya. Salah satu syarat untuk menjadi apa ya? Menjadi hyper carry yang baik adalah kalian harus bisa menggunakan retry dengan baik. Kalau misalkan kalian sampai miss retry itu menurut gua akan menyusahkan teman-teman kalian sih. Ya, karena itu kayak penting banget retry itu. Nah, kita akan melihat di sini anti match akan mencoba untuk mencicil-cicil tapi bakal di reset aja karena dia tahu kemungkinan besar Luminaire yang bakal bisa ngamanin balik di situ. Mungkin damage daripada Johet ya dengan roket-roket kecilnya bakal lebih sakit. Jadi dia memilih untuk reset aja. Cewek di sini sudah mengamankan level 4, Wan masih di level 3. Kita lihat cewek akan bermain Link fokus ke arah damage ya, nggak bikin sepatu ya. Karena emang Link jarang banget dibikin sepatu. Hampir nggak ada. Mungkin Link gua doang kali guys yang bikin sepatu guys. Kita lihat Wan akan diharas untuk pertama kalinya dan akan menjadi first blood buat tim Onyx di sini ya. Di 1-0 sementara Drian level 5, kita lihat ceweknya level 4. Wow, ceweknya ternyata kalah level ya di sini ya. Karena kita lihat ini buffnya 1-1 ternyata. Drian bakal bermain MM dengan buff merahnya, sementara cewek akan bermain dengan buff biru. Jadi kita bakal melihat meta yang berbeda di sini. Sementara kita lihat Chow-nya bakal ngamanin buff ya. Itu mungkin EVOS yang menggunakan buff merah siapa tuh? Mungkin Chow-nya di sini. Dia akan menjadi apa ya? Oh, enggak juga guys. Buff merahnya siapa yang gunain guys? Jadi bingung gua. Dan di situ kita lihat, wah, cewek dengan sangat lincahnya, bener-bener pede dengan pergerakan Link-nya di situ. Rex sudah mengamankan level 5 di sini, yang paling tinggi di antara pemain-pemain EVOS yang lain. Padahal dia bener-bener cuma jagain landing doang. Dan Link daripada cewek bakal mencoba untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Dan Rex mengetahui hal itu sepertinya, dia memutuskan untuk motong lane aja, supaya ntar rotasinya nggak bakal terlalu lama. Dan di situ kita lihat ya namanya Link gampang banget buat rotasi, buat clearing wave begitu saja. Di sini Wan sendiri bakal sedikit mengalami kesulitan, buff birunya belum diamankan juga, masih level 4 di sini daripada seorang Wan. Cewek sudah mengamankan Raptor macetnya, tentunya bakal akan menjadi tambahan di sini buat anak-anak Onyx untuk melakukan haras. Ya, karena pada saat di sini cewek berhasil nge-clear wave-nya duluan ya di bagian bawah, dia bakal sebisa mungkin untuk ngebantuin teman-temannya yang berada di tengah. Drian di sini pun memimpin dari sisi level sendiri. Anti match di sini akan mencoba untuk kabur guys ya, membuka map buat anak-anak Onyx di sini. Karena di sini kita lihat Rasi Psycho sendiri itu lumayan empuk ya. Carmilla mungkin bakal menjadi keras nantinya, tapi untuk sekarang bakal tetap empuk sih. Di sini Cho, kita lihat apakah bakal dikejar, langsung ditendang di sini seorang cewek. Wih, cewek di situ harus bisa klik knockback dan ditendang ya dan dipukul sama seorang Cho.
harus bisa mati. Rasi bakal cobain TB untuk seorang Psycho di sini. Psycho akan menggunakan ultinya hanya untuk mengusir, sementara Drian di sini mencoba untuk mengamankan turret. Tapi kita lihat posisi Drian di sini bukan di posisi yang baik ya, mencoba dikejar sama seorang Johet, mencoba dimasukin. Tapi kita lihat cewek agak sedikit blunder di sini kalau boleh dibilang ya, melawan 1 lawan 1, Ling melawan Chow di sini, dan dia berhasil di take down gitu saja ya, mungkin dengan tambahan bantuan Valir. Tapi di sini kita lihat Chow bermain dengan sangat baik ya kali ini. Rek level 7, ceweknya juga level 7 guys ya. Dengan buff, tanpa buff, levelnya sama, agak sedikit ketinggalan boleh dibilang. Tapi sementara itu, turret bakal didapatkan sama EVOS untuk pertama kalinya. Jadi, first blood didapatkan Onyx, first turret didapatkan oleh EVOS. Bajan mencoba untuk diharas terus sama seorang Rasi. Ya, kita lihat Ling agak sedikit bermasalah nih ya. Karena kita lihat dari tadi kayak di press terus ya. Chow-nya juga di sini bakal maju-majuin terus, ngedapetin objektif yang diinginkan sama seorang Ling, karena dia tahu Lingnya bakal ditinggal. Mungkin Chow-nya bakal diajakin suruh buy one terus di sini. Chow-nya di sini bakal lumayan kaya ya, karena udah mendapatkan 1 kill juga. Sementara anti-match masih mencoba mendapatkan level 7-nya. Di sini permasalahan Onyx mungkin gak ada yang nyulik juga ya. Carmilla, Nana, kalau misalkan dia nggak full attack ke depan tuh bakal susah ya. Kalau misalkan makanya tadi gue bilang kalau mungkin dia ada Kaja, dia ada Digi ya, culiknya mungkin bakal lebih gampang. Dan kita lihat lagi-lagi Rek outplay daripada seorang Ling di situ, mengeluarkan stiker ya. Sudah mulai ada stiker di sini. Sepertinya bakal ada yang ke-trigger sebentar lagi. Dan kita lihat di sini anti-match yang semungkin ke depannya bakal dibunuh lagi, bakal mencoba di-spam. Tapi kita lihat di situ larinya lumayan cepat, Regennya juga lumayan cepat. Dan di sini cewek sudah diamankan 2 kali berturut-turut ya sama Chow. Jadi permainan yang kurang baik di sini mungkin daripada seorang cewek, atau entah mereka harus kayak gimana, atau mereka harus ganti lane ya. Gue nggak ngerti juga kenapa di sini dari tadi cewek nggak memutuskan untuk ganti lane ya. Pokoknya menurut gue tuh kayak main Mobile Legends itu ya. Kalian tuh kalau kalah sama satu hero, kalian harus gimana caranya ganti lane atau lawan orang yang atau hero yang sebetulnya kalian bisa kalahin. Kalau kalian maksain di lane yang sama terus ya, dan kalian udah tahu kalah, itu menurut gue yang bakal menjadi nightmare di situ. Kita bakal lihat Nana menggunakan ultinya di situ tidak efektif di sini permainan Nana sejujurnya guys ya. Seperti yang gue bilang dari awal, di sini pemilihan Nana agak sedikit diragukan. Di situ kita lihat cewek berhasil mendapatkan kill, tapi cewek di situ harus lagi diamankan guys ya. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan. Drian sementara masih bisa mengamankan endless battle-nya. Dan Rek di sini bakal bebas banget untuk farming guys ya, dengan menggunakan Chow-nya. 1 melawan 1 di situ tanpa menggunakan skin. Bajan akan langsung masuk, kita lihat Wan akan langsung ngebuka ultinya juga. Drian di situ akan diamankan, Psycho juga tidak bisa kabur ya, dan pembukaan yang baik banget daripada seorang Bajan. Di sini kita lihat Rek akan 1 lawan 1 melawan anti-match. Kita bakal lihat siapa yang akan memenangkan di sini. Rek mungkin di sini bakal sakit banget, tapi anti-match sepertinya akan sedikit susah dibunuh di sini. Wait gitu, masih menggunakan Aegis-nya guys ya. Masih pukul-pukulan terus. 1 lawan 1 guys. Siapa yang bakal memenangkan? Kita lihat di situ Luminaire datang tepat waktu, tapi Rek akan diamankan sama seorang Rasi. Ya, agak sedikit terlalu overcommit mungkin di sini. Kita lihat Luminaire juga sepertinya akan menjadi korban berikutnya. Awal yang baik daripada EVOS, tapi kita lihat akan ada sedikit blunder yang dilakukan di sini yang akan kayak bakal apa ya? Bakal bikin ketarik sedikit gitu ya dari kemenangannya. 4.300 diamankan sama Ling. Dan kita bakal lihat di sini Wan sudah mulai kaya duitnya guys ya kalau boleh dibilang. Psycho akan menjalankan ultinya lagi, dan permainan Nana balik lagi gue bilang nggak ada efektifnya Nana di sini. Dan gue nggak ngerti sih alasan pemilihan Nana guys. Kayak gue bilang Akai bakal jauh lebih baik, mungkin Kaja bakal jauh lebih baik di sini daripada Nana. Tapi kita bakal melihat anti-match akan mengamankan anti-Quiras di sini sepertinya untuk menghindari serangan-serangan fisikal. Drian belum, Drian udah sekali di take down ternyata ya. Dan di sini cewek terlalu banyak mati. Mungkin itu alasan kayak duitnya kalah jauh sama seorang Wan. Dan kayak Lingnya udah berkali-kali bisa ngebunuh ya, tapi ujung-ujungnya bakal diamankan kembali. Ya, dan 3-4 orang di situ daripada anak-anak EVOS One. Tentunya dengan Haritnya di situ double buff, tentunya bakal kayak kaya banget. Mencoba untuk ditendang di situ, tapi arahnya kelihatannya agak sedikit salah. Dan di sini Ling ya terbukti tidak bisa berbuat banyak. Masih mencoba membantu anti-match di situ di bawah. Psycho dengan Nananya langsung
keluarin ultinya begitu saja, mencoba untuk mendapatkan seorang Wan. Kita lihat Wan masih bisa nge-spam skillnya dengan sangat baik, langsung menuju ke arah Psycho. Psycho langsung berubah menjadi kucing-kucingan guys di situ. Drian mencoba mendapatkan kill. Kita lihat Bajan bakal menjadi target pertama sepertinya daripada seorang Drian. Wan di sini juga bakal mati guys ya. Agak sedikit terlalu maju bisa dibilang anak-anak EVOS. Onyx berhasil mancing-mancing bener ke arah yang paling jauh. Rasi di sini apakah bakal didapatkan sama Rek? Rek masih mencoba untuk bersabar di situ. Rexy juga menunggu banget. Ini si Rexy kalau sampai ketahuan ya. Waduh, itu kalau ada link mati tuh Rexy, sumpah ya. Itu kalau linknya tadi belum tele ya, itu kemungkinan udah mati banget. Ya, kita lihat di sini nggak terlihat baik ya, karena harus diingat di sini kalau Onyx ini ada 2 carry ya, ada 2 carry. Sementara EVOS hanya menggunakan siapa namanya? Hanya menggunakan Harit di sini. Bisa dibilang satu lagi hanya Cho. Oke, kita lihat ya, cewek dan Rek masih farming. Sekarang di arah yang berbeda kalau boleh dibilang. Dan cewek akan mendapatkan turret di bagian bawah di sini. Anti-match akan mencoba untuk menahan 4 orang sekaligus, tapi sepertinya apakah anti-match akan memilih untuk mundur saja? Wah, ada loading di sini. Oke guys, gamenya akan sedikit nge-lag guys ya, tapi gue akan mencoba menunjukkan sebanyak mungkin yang bisa gue tunjukkan di sini. Karena kita lihat dari tadi 4 orang bakal nge-push di bagian atas, sementara Onyx membalasnya dengan 4 orang bagian bawah. Di sini tentunya tank-tank EVOS juga udah nggak bisa terlalu maju lagi karena damage daripada Drian di sini. Luminaire tentunya di sini bakal masuk dan bakal dibunuh gitu aja. Rek akan mencoba dikejar. Di sini Rek akan mencoba melakukan gerakan yang bombastis guys ya. Langsung menendang di sini seorang cewek. Cewek berhasil diamankan. Kita lihat damage-nya daripada seorang Rek benar-benar besar banget. Dan di sini nggak boleh dilakukan lagi hal-hal seperti itu oleh seorang cewek guys ya. Karena di sini cewek ketika ngebuka map ya bakal langsung dibunuh sama seorang Rek dengan sangat mudah guys. Kita lihat anti-match sementara di lain sisi akan langsung mencoba mengamankan ya turret, dan di sini Drian benar-benar killing spree banget 6-1-1. Cewek bisa mendapatkan killnya tapi selalu di shutdown sama seorang Rek di sini dengan Cho-nya yang terbukti masih bermain dengan sangat baik ya dengan Cho-nya. Setelah kayak sekian lama mungkin dia nggak mainin Cho, atau mungkin dia di waktu-waktu senggangnya sering main Cho, itu juga gua nggak tahu guys ya. Tapi kita bakal melihat di sini EVOS bakal lumayan sedikit tertekan ya. Dia harus apa ya istilahnya, menjalankan tim fight besar di mana Haritnya bisa nge-spam nge-spam skill dengan sangat enak. Kita lihat Rasi di sini ngebukain map mencoba untuk escape sekali lagi. Akan agak sedikit patah-patah di sini pergerakan dari pemain ya, karena emang nge-lag di sini guys. Dari streamingnya agak sedikit terganggu. Kita lihat Wan di situ sudah level 15, sementara cewek masih mendekam di level 13 ya. Nggak terlihat baik di sini untuk seorang cewek. Ya mungkin karena dia menggunakan 1 buff ya guys ya. Kalau Wan kan dari tadi menggunakan 2 buff kalau boleh dibilang. Tapi di sini sebetulnya kayak anak-anak Onyx permasalahannya emang nggak ada yang bukain map aja sih. Ya jadi makanya kayak gue bilang tadi kalau dia mempunyai AK itu bakal jauh lebih enak banget sih. Ya Carmilla di sini yang sudah diamankan tentunya akan membuat teman-teman Onyx yang lain memilih untuk melakukan hal yang lain. Di situ kita lihat Cho-nya, pokoknya kalau ngelihat Link tuh rasanya pengen langsung nendang. Ya, dan akan terpaksa untuk mundur dulu. Di sini anak-anak Onyx Esport ya. Dari sisi gold sendiri nggak berbeda jauh. Ya masih sama-sama aja. Dan kita bakal melihat akan ada team fight besar habis ini mungkin ya. EVOS akan mencoba untuk nge-push abis-abisan bersama dengan adanya Lord. Dan kita lihat di sini ya pergerakan bandel daripada seorang Cho di situ sudah mulai memotong ke arah atas. Sementara kita tahu anak-anak Onyx kan pengen banget untuk nge-clear wave dengan cepat ya. Di sini kita lihat tuh ya Rek benar-benar kayak memainkan boost ya. Pokoknya dia tuh senjatanya itu adalah senjatanya ini guys, masuk ke rumput-rumput paling dalam guys. Gimana caranya dia tuh nggak... Wah, kali ini kita lihat Rexy akan sedikit terjepit, anti-match tentunya bakal langsung ngincer. Cewek juga akan mendapatkan killnya, langsung menggunakan ultinya di situ, mencoba untuk mendapatkan seorang Wan di situ masih mencoba untuk mendapatkan banyak shield daripada skill-skillnya, tapi Wan di sini tanpa adanya ulti, tentunya apakah bisa melawan seorang cewek? Drian bakal mengejar sepertinya di bagian atas. Rek di sini juga akan langsung nge-push terus bersama dengan Lordnya. Dan 4 orang daripada anak-anak EVOS harus mati guys ya. Dan di sini Rek akan mencoba untuk melarikan diri sepertinya. Apakah bakal dikejar ya? Linknya di situ kita lihat akan ada di sisi paling bawah. Mencoba untuk bergerak ke manakah? Mereka sepertinya mencoba untuk nge-push dulu guys ya. Dan mendapatkan objektif yang biasanya susah didapatkan oleh cewek pada saat ada cowoknya. Ya, karena dia tahu cowoknya di atas mungkin ya udah gue split post dulu nih ya supaya istilahnya tuh landing kita semuanya menang di sini.
Dan cewek bakal langsung bergerak saja di sini menghabiskan semua Pokemon air. Tentunya di sini seperti yang kita bahas sebelumnya guys ya. 1 core melawan 2 core tentunya bakal susah banget. Dan di sini gue nggak melihat ada kesempatan buat anak-anak EVOS buat comeback sih guys ya. Dengan hanya Harit seorang diri, gue nggak melihat EVOS bisa menang. Dan cewek di sini bakal langsung mencoba untuk mendapatkan buffnya sekali lagi di retri begitu saja. Kita lihat Rek akan langsung menendang di situ seorang cewek, tapi cewek masih bisa melarikan diri. Buying time di sini digunakan, cewek benar-benar menjadi inceran daripada seorang Cho. Di sini sih Cho-nya benar-benar udah bisa nge-shutdown seorang cewek ya, tapi permasalahannya karinya di sini susah banget untuk di lock ya, dan selalu kayak tiap kali Luminar maju, tiap kali Bajan maju, malah mereka yang mati duluan. Nah, kita lihat di sini pergerakan Cho di bagian atas sendirian, 1 melawan 1 lagi di sini akan melawan seorang Link ya. Akan ada pause sedikit lagi. Luminar masih memberikan pressure ya di bawah. Cewek kita lihat mengetahui keberadaan Rek, langsung mengeluarkan ultinya di situ, ditendang begitu saja, akan terpause sedikit di sini. Rasi mencoba untuk membantu, dan di sini kelihatannya Rek bakal diamankan. Kalau kita lihat pergerakannya semuanya anak-anak Onyx sudah mengarah ke arah atas semua, sementara EVOS akan mencoba nge-clear bagian mid ya. Karena di sini bagian bawahnya tadi udah di-clear duluan sama seorang Link, jadi nggak bakal bisa di-push lagi bagian sebelah kanannya. Ya, kita lihat di situ agak sedikit terpotong sedikit guys ya. Jadi Rek harus diamankan, Wan juga harus mati, Luminar harus mati, dan kita lihat satu persatu di sini anak-anak EVOS harus dibunuh. Dan kita lihat di sini yang benar-benar menggila adalah seorang Drian ya, karena damage-nya di sini tentu saja ya carry dengan item yang kayak gitu udah level 15. Tentunya attack speed juga udah bukan kaleng-kaleng lagi, dan di sini hanya tersisa Rexy seorang ya, dan gue nggak yakin di sini Rexy akan bisa melakukan pertahanan dengan sebaik-baiknya, karena kita lihat Rexy sendiri tentunya damage-nya nggak bakal cukup, tapi kita bakal lihat Rex sudah mulai hidup 17 detik lagi, sementara yang lainnya masih di angka sekitar 20 detik. Oke, jadi setelah nge-lag ya tanpa disadari, pokoknya intinya turret EVOS sudah hancur ya, dilakukan push lah bersama apa gue nggak ngerti. Pokoknya EVOS tadi tinggal Valir sendiri, di push abis-abisan, dan nggak ada yang bisa dilakukan sama EVOS selain menyerahkan match kedua ini, karena emang udah 2 core melawan 1 core di akhir, menurut gue susah banget untuk melawan, walaupun kayak Cho-nya udah berhasil untuk melawan Link di awal-awal, tapi nggak ada yang bisa dilakukan. Dan seperti kita harus masuk ke match ketiga. Jangan lupa tinggalin like-nya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan doain aja di match ketiga ini nggak bakal nge-lag lagi kayak di match kedua guys ya. Jadi gitu aja, gue Pas Remans, see you di match yang ketiga.